Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di perkuliahan pemrograman lanjut dengan menggunakan bahasa Python. Sekarang kita akan membahas tentang collection. Di sini ada list, tuple, dan juga ada set. Nah, apa itu collection? Collection itu adalah sebuah framework yang dibuat untuk menyimpan dan memanipulasi objek atau data. Nah, collection ini biasanya kita gunakan untuk sebuah data, misalkan untuk mencari, mengurutkan, melakukan input, ataupun melakukan penghapusan data. Nah, ada beberapa tipe collection, diantaranya ada set, tuple, list, kemudian di sini ada dictionary. Nah, untuk list, dia adalah sebuah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini bisa kita sebut sebagai item, atau elemen, atau sebagai anggota list. Nah, list itu dibuat dengan menggunakan tanda kurung, ya, yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi, setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Di mana anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Nah, contohnya di sini adalah kita membuat sebuah list dengan nama mylist. Di sini listnya masih kosong. Kemudian contoh di bawah adalah mylist, list berisi data bertipe integer. Sementara kalau yang di bawahnya sini, mylist sama dengan 1,3,5, hello. Artinya di sini terdapat 3 buah tipe data di dalam satu list bernama mylist. Ada tipe data integer, ada float, ada string. Nah, jadi list itu bisa berisi banyak data yang dimana data tersebut bisa lebih dari satu tipe data atau campuran. Kemudian bagaimana kita melakukan akses terhadap anggota list, ya, yaitu dengan format nama list kemudian indeks. Nah, indeks itu dimulai dari 0. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 5 data di dalam sebuah list, maka indeks dimulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-4. Kalau kita mencoba melakukan akses di luar dari indeks yang ada, maka akan menyebabkan munculnya error bernama index error. Contoh di sini adalah sebuah list yang berisi tipe data campuran. Ada string, kemudian ada integer. Ketika saya minta print mylist 0, maka nanti adalah yang keluar itu indeks ke-0 atau data pertama, item pertama atau elemen pertama yaitu i. Kalau saya minta print mylist 2, maka yang keluar nanti adalah 0, 1, 2. Yang keluar adalah Python. Kemudian, list itu juga bisa berbentuk indeks negatif. Nah, dia kalau yang untuk negatif ini dimulai dari belakang, ya, atau anggota terakhir. Misalkan di sini contohnya, kalau indeks P ini adalah indeks ke-0, Y ini 1, T ini 2, maka indeks min 1 itu adalah yang N dari paling belakang, min 2 itu O, min 3 itu H, dan seterusnya. Nah, kalau saya minta print mylist min 1, maka output yang keluar adalah yang N. Kalau saya minta print mylist min 3, maka yang keluar adalah min 1, min 2, min 3, yaitu H. Nah, kemudian di dalam list kita juga bisa melakukan pemotongan slicing. Artinya kita mengambil dengan banyak data dengan tipe atau range tertentu menggunakan operator slicing yaitu titik 2. Nah, jadi kalau misalkan dari depan dimulai dari indeks ke-0, 1, 2, 3, kalau dari belakang dimulai dari indeks min 1, min 2, min 3, sampai seterusnya. Nah, contoh di sini dalam memotong slicing list adalah saya mempunyai sebuah list bernama mylist, kemudian isi datanya adalah string semua yang membentuk
huruf-huruf string yang membentuk kata-kata Python Indo gitu ya. Ketika saya meminta print mylist 3 sampai dengan 6, artinya saya meminta memotong list dari indeks ketiga sampai indeks sebelum indeks ke-6 ya. Jadi kalau misalkan mintanya print mylist 3.26, maka yang nanti terprint adalah dari 0, 1, 2, 3, yaitu dari H sampai indeks sebelum 6. Berarti kalau 3 itu adalah indeks ke H itu adalah indeks ketiga, O 4, N adalah 5, I kan indeks ke-6, tapi I-nya tidak diambil. I tidak ikut. Artinya yang di-print hanyalah H, O, dan N. Dimulai dari indeks ketiga sampai indeks sebelum 6. Kemudian kalau bentuk pemotongannya seperti ini, saya minta print mylist 4.2, maka dia akan mengambil mulai dari indeks ke-4 sampai terakhir. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dari O sampai terakhir. Nah, kemudian di sini kalau misalkan saya ketikkan print mylist titik 25, artinya dia akan mengambil indeks ke-0 sampai indeks sebelum 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti 5-nya tidak ikut, sama seperti yang mylist 3.26, dia akan mengambil dari indeks ketiga sampai indeks sebelum 6. Kalau yang ini, print mylist titik 25, dia akan mengambil mulai dari indeks ke-0 sampai indeks sebelum 5. Nah, kalau yang ini kebalik ya, dari print mylist min 5 titik 2 min 1. Maka nanti dia akan mengambil dari indeks ke min 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dari O sampai ke list sebelum min 1. Min 1 kan O, berarti D. Berarti dia akan mengambil dari O sampai D. Kalau printnya adalah mylist min 5 titik 2 min 1. Ya, ini kebalik ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita mengubah anggota list? Nah, jadi misalkan kita sudah mempunyai data di dalam list, kemudian datanya ingin kita ubah, gitu. List itu adalah tipe data yang bersifat mutable, ya. Kalian harus ingat ada sifat yang namanya mutable dan immutable. Kalau list dia sifatnya mutable, artinya anggotanya bisa diubah. Nah, nanti berbeda halnya dengan string dan tuple yang bersifat immutable. Contoh di sini saya mempunyai sebuah list bernama ganjil, anggotanya adalah 1, 3, 4, 7, 9. Nah, saya ingin mengubah indeks kedua 0, 1, 2 yang itu yang 4 menjadi angka 5. Maka tinggal saya ketikkan ganjil, kemudian indeks yang ingin saya ubah adalah indeks keberapa, kemudian angkanya berapa. Kemudian kalau saya ingin mengubah langsung banyak, bisa menggunakan tanda seperti slicing tadi. Ganjil 2.2, 5. Artinya saya akan mengubah mulai dari indeks kedua sampai dengan indeks sebelum 5. Ya, berarti 2, 3, dan 4. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4, 7, 9 akan saya ganti dengan 11, 13, 15. Kemudian ada beberapa metode di dalam list, bisa menambahkan data, menambahkan anggota list. Caranya bisa menggunakan fungsi append, ya. Kemudian bisa juga menggunakan metode extend. Append itu menambahkan anggota ke dalam list, kalau extend itu menambahkan anggota list ke dalam list. Ya, sama aja. Nah, contohnya di sini adalah saya mempunyai sebuah list dengan anggota list bernama ganjil, anggotanya 1357.
Kemudian saya buat ganjil titik append 9. Maka ketika saya print ganjil akan mencetak 13579. Dia akan menambahkan satu anggota di belakang. Kemudian kalau menggunakan extend, contohnya di sini adalah kalau ini kan hanya menambahkan satu anggota. Kalau di sini yang saya tambahkan, lihat bentuknya menggunakan tanda kurung siku, berbentuk list. Jadi data yang saya tambahkan ini berbentuk list. Nah, ganjil titik extend list yang beranggotakan 11315. Ketika di print, nanti dia akan langsung menambahkan yang 13579 ini dengan 11 13 15 gitu. Ya. Jadi ini bedanya penggunaan append dengan menggunakan expand. Nah, kemudian selain menambahkan, kita bisa melakukan penyisipan dengan menggunakan fungsi insert, yaitu untuk menyisipkan anggota list pada indeks tertentu. Contoh lagi di sini, listnya bernama ganjil dengan anggota 5, 7, 11, 13, 15. Kita ingin menyisipkan angka 9 setelah angka 7. Kita lihat di sini, 7 itu berada pada indeks ke-1, yaitu 0 adalah indeks ke-0, 5, indeks ke-1, 7, dan kita akan menempatkan angka 9 setelah 7, artinya pada indeks ke-2. Maka kita tuliskan rumusnya, nama list yaitu ganjil, titik, insert, kemudian posisi list, posisi indeks di dalam list, yaitu 2, kemudian angkanya berapa. Makanya nanti ketika di print, ketika ganjil titik insert 2,9, maka 9 akan berada pada indeks kedua di dalam list ganjil. Nah, kemudian lanjut lagi, setelah menginsert ada lagi untuk menghapus anggota list. Bisa menggunakan metode remove, kemudian bisa juga menggunakan pop. Ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan clear. Nah, kalau clear ini yaitu untuk mengosongkan list. Nah, fungsi pop selain menghapus anggota list juga mengembalikan nilai indeks anggota tersebut. Hal ini berguna bila kita ingin memanfaatkan indeks dari anggota yang terhapus untuk digunakan kemudian. Nah, contohnya di sini saya mempunyai sebuah list bernama mylist. Anggotanya adalah huruf yang membentuk kata Python Indo. Ketika saya mylist titik remove P, maka yang tercetak nanti adalah ini, P-nya hilang. Kemudian ketika saya remove N, lihat di dalam Python Indo, N-nya kan ada 2. Ada di sini, di Python, N, kemudian di Indo, N yang di sini. Nah, ketika saya remove N, maka yang akan dia hapus adalah huruf N yang pertama kali dia jumpai. Makanya nanti bentuknya adalah Python Indo. Ya. Kemudian mylist pop. Nah, pop itu dia artinya mengeluarkan data. Ya. Ketika saya mempunyai tipe data, ketika saya mempunyai list yaitu Python Indo, ketika saya panggil print mylist pop 1, maka yang dikeluarkan adalah indeks ke-1. Jadi pada P ini kan indeks ke-0, Y ini adalah indeks ke-1. Maka nanti ketika saya menulis mylist titik pop, kemudian indeks ke-1, maka yang akan di print adalah huruf Y, yaitu indeks ke-1. Kemudian di sini ada lagi del, ya, masih untuk melakukan penghapusan. Nah, kalau untuk del, di sini del, kemudian di sini ada mylist, kemudian 2. Nah, sama aja fungsinya, di mana ketika saya melakukan
eh, penghapusan pada list bernama mylist indeks kedua, maka nanti yang terhapus adalah indeks kedua, yaitu eh, P indeks ke-0, Y indeks ke-1, T adalah indeks ke-2. Maka huruf T pada list mylist ini nanti akan hilang. Artinya dia akan mencetak PY, T-nya hilang, kemudian HONINDO. Ya. Jadi kalau pop itu untuk mengeluarkan karakter di dalam list, kalau del artinya dia benar menghapus. Ketika di print langsung terhapus anggota listnya. Sementara kalau clear artinya kita akan mengosongkan list. Artinya ketika mylist titik clear, ketika di print nanti munculnya adalah hanya tanda buka dan tutup kurung siku biasa. Karena anggota listnya sudah terhapus semuanya. Nah, jadi poinnya kalau menghapus list itu bisa menggunakan remove, ya. Remove itu hampir mirip dengan del, artinya dia menghapus. Kalau remove itu yang dihapus adalah datanya, ya, data yang ada di dalam list. Sementara kalau kita menggunakan del, yang dihapus berdasarkan nomor indeksnya. Kemudian kalau pop, dia akan mengeluarkan data yang ada di dalam list. Kemudian kalau clear artinya dia menghapus seluruh isi dalam list, gitu. Nah, kemudian ada lagi untuk tadi menambahkan sudah, menginsert sudah, menghapus sudah, kemudian ada lagi untuk mengurutkan anggota list. Nah, mengurutkan anggota list atau bisa juga kita mensortir anggota list itu menggunakan metode sort. Ya. Untuk membalikan urutan sebaliknya bisa dengan menggunakan argumen reverse sama dengan true. Ya, jadi misalkan saya mempunyai sebuah list bernama alfabet dengan anggotanya adalah huruf, yaitu dari A sampai I. Kemudian ketika saya ketikkan alfabet titik sort, maka nanti dia, kalau ini kan bentuknya masih acak ya, A, B, D, F, E, C, H, G, J, I. Ketika saya sudah mengetikkan sort, maka dia akan langsung mengurut dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Sementara kalau dibalik, artinya kalau dari descending ya, ini kan ascending ke descending. Kalau dari belakang ke depan menggunakan reverse, yaitu nama listnya yaitu alfabet titik sort dalam kurung reverse sama dengan true. Maka nanti dia akan mencetak J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Kebalik gitu. Nah, kemudian ada lagi untuk membalik ukuran list ya. Urutan list ya. Yaitu reverse nih sama kayak yang tadi. Nah, ya. Kalau ini mengurutkan anggota list, kalau yang reverse itu membalikkan urutan list menggunakan reverse. Kalau ini contohnya, jadi alfabet sama dengan A, C, D, E, B itu listnya ketika di reverse nanti akan mencetak B, E, D, C, A gitu ya. Nah, lanjut di sini setelah list ada yang namanya tuple di dalam collection. Nah, tuple itu mirip dengan list. Nah, bedanya kalau tuple dia bersifat immutable. Kalau tadi kan list mutable, artinya datanya bisa diubah. Kalau sekarang tuple, anggotanya itu tidak bisa diubah. Nah, di sini muncul pertanyaan, kalau emang mirip, mengapa harus menggunakan tuple gitu ya? Ya tergantung kebutuhan kita gitu. Karena di dalam beberapa hal terdapat kelebihan khusus di dalam tuple. Pertama, tuple itu immutable, ya, dia tidak bisa diubah. Maka iterasi pada tuple itu lebih cepat dibandingkan dengan list. Iterasi tahu ya, terjadinya pengulangan itu iterasi gitu.
Kemudian tuple itu bisa berisi anggota yang immutable yang dapat digunakan sebagai key atau kunci untuk dictionary. Nah, sementara kalau list itu kita tidak bisa menggunakannya gitu. Kemudian kalau kita memerlukan data yang memang tidak untuk diubah, maka menggunakan tuple tentu lebih tepat kita gunakan, ya. Artinya dia lebih quite protected, artinya memang data itu tidak akan kita ubah-ubah gitu. Tentunya kita lebih tepat menggunakan si tuple. Nah, membuat tuple itu beda kalau tadi kita menggunakan tanda kurung siku. Kalau tuple itu kurung biasa. Nah, jadi simbolnya jangan sampai salah ya. Masing-masing dipisahkan oleh tanda koma, sama seperti list. Nah, kemudian menggunakan tanda kurung sebenarnya hanyalah bentuk opsional, tapi kita sebaiknya tetap menggunakannya untuk kemudahan pembacaan kode. Nah, tuple dapat berisi tipe data yang sama maupun campuran, berarti kan itu tadi ya, dia mirip dengan list, cuman bedanya dia immutable. Contohnya di sini, nah membuat tuple kosong, di sini namanya adalah mytuple sama dengan buka tutup kurung. Kemudian di sini diisi dengan satu elemen, ya, mytuple 1 di dalam kurung 1 koma. Nah, maka yang akan output nanti adalah ya 1 koma ini gitu. Kemudian di sini contohnya lagi kalau misalkan kita isi dengan integer mytuple 1, 2,3 maka yang akan teroutput nanti adalah 1,2,3 gitu. Nah, kemudian mengakses anggota tuple itu sama dengan list ya, menggunakan indeks dengan format nama tuple kemudian dalam kurung indeksnya apa. Nah, tetap kalau yang namanya indeks kita awali dengan indeks ke-0 ya. Kemudian dia juga bisa menggunakan indeks negatif untuk anggota terakhir dari tuples. Ya sama seperti list tadi ya. Jadi kalau di sini print mytuple dengan indeks ke-0 maka outputnya adalah P, print mytuple indeks ke-1 yang outputnya adalah Y. Kalau print mytuple indeks ke-1 maka yang output atau tercetak adalah N, print mytuple indeks min 2 maka outputnya adalah yang O, 2 dari belakang. Nah, kemudian di sini ada menguji keanggotaan tuple. Untuk string, saya lupa apakah sudah dibahas atau belum. Seingat saya waktu itu belum, nanti insya Allah kita bahas ulang tentang string ya. Jadi dia sama halnya seperti string dan list, kita bisa menguji apakah objek itu adalah anggota dari tuple atau tidak dengan menggunakan operator in atau not in untuk kebalikannya. Nah, jadi di sini saya mempunyai tuple, anggotanya 1, 2, 3, integer, kemudian huruf ABC. Ya. Kita ingin tahu apakah di dalam anggotanya ini ada nggak di dalam si tuple ini gitu, menggunakan in ya. Jadi misalkan di sini print 3 in mytuple, jadi dia ngecek ada nggak 3 ini di dalam tuple bernama mytuple. Kalau ada nanti outputnya adalah true. Nah, kalau misalkan print E in mytuple, kita ingin ngecek huruf E ini ada nggak sih di dalam mytuple sini. Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, nanti outputnya adalah false. Nah, atau bisa juga kita menggunakan not in. Nah, contohnya di sini adalah K tidak di dalam mytuple. Coba lihat, huruf K memang tidak ada di dalam mytuple, artinya pernyataan ini benar. Maka outputnya adalah true, karena benar K tidak di dalam mytuple. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, kalau di dalam tuple hanya terdapat 2 metode, yaitu count dan index. Kalau tadi list kan ada banyak metode, bisa insert, kemudian bisa untuk penghapusan, ya, bisa remove, bisa pop. Sementara kalau di tuple itu
hanya dua, yaitu count dan index. Ya. Metode count ya, itu berfungsi mengembalikan jumlah item yang sesuai dengan X pada tuple. Kalau metode index X itu berfungsi mengembalikan indeks dari item pertama yang sama dengan X. Nah, contohnya di sini, ini tuple saya, my tuple, dengan anggotanya adalah huruf membentuk kata Python Indo. Ya. Ketika saya minta print my tuple titik count, kemudian n, artinya dia minta menghitung jumlah banyaknya huruf n ya. Di sini karena n ada 2, maka outputnya nanti adalah 2. Kemudian ketika saya minta indeks my tuple titik indeks n, nah maka dia akan meminta n ini berada di indeks keberapa. Nah, dia akan melihat dari yang pertama dia jumpai, yaitu P0, Y1, T2, O3, N4. Maka outputnya nanti adalah 4. Jadi kalau count itu banyaknya anggota yang dia minta. Di sini anggota yang diminta banyaknya adalah N. Sementara kalau indeks, dia pengen tahu N ini berada di indeks keberapa. Gitu. Kemudian di sini masih ada banyak lagi untuk fungsi-fungsi bawaan tuple, ada all, ada any, ada enumerate, ada len, max, min, sort, sum, tuple. Ya. All itu mengembalikan true jika semua anggota tuple adalah benar, tidak ada yang kosong. Kemudian any mengembalikan true jika salah satu atau semua bernilai benar. Jika tuple kosong, maka akan mengembalikan false. Kemudian ada enumerate, yaitu mengembalikan objek enumerasi. Ya. Objek enumerasi itu adalah objek yang terdiri dari pasangan indeks dan nilai. Kemudian ada len, mengembalikan panjang atau jumlah anggota tuple. Max, mengembalikan anggota terbesar tuple. Min, mengembalikan anggota terkecil tuple. Sorted, mengambil anggota tuple dan mengembalikan list baru yang sudah diurutkan. Sum, mengembalikan jumlah dari semua anggota tuple. Kemudian ada tuple itu sendiri, yaitu mengubah sequence list, string, set, dictionary menjadi list. Artinya list bisa kita ubah menjadi tuple, gitu. Atau string, atau set, atau dictionary kita ubah dia menjadi tuple, gitu ya. Kemudian ada set. Nah, set ini adalah salah satu tipe data di Python yang tidak berurut atau unordered. Set memiliki anggota yang unik, di mana tidak ada duplikasi di dalamnya. Jadi, misalnya kalau kita meletakkan dua anggota yang sama di dalam set, maka otomatis set akan menghilangkan salah satunya. Kemudian set bisa digunakan untuk melakukan operasi himpunan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain. Nah, jadi ini contoh untuk penggunaan set menggunakan tanda kurung seperti ini. Nah, jadi kalau tuple buka kurung biasa, kalau list yang seperti ini, kalau set buka kurung tutup kurungnya seperti ini. Nah, ini saya setnya anggotanya adalah integer, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kemudian bisa juga kalau kita ingin membuat set itu menggunakan sebuah fungsi set. Nah, jadi lihat di sini. Kalau kita langsung menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung seperti ini, maka langsung otomatis akan mengetahui bahwa dia adalah sebuah set. Tetapi kalau kita membuatnya di dalam list, lihat 1, 2, 3 ini kan menggunakan buka kurung dan tutup kurung untuk list. Nah, tetapi kalau kita beri fungsi set di depannya, ada kata-kata set di depannya, maka nanti akan otomatis my set ini akan membentuk sebuah set, gitu ya. Nah, kemudian set juga bisa berupa tipe data campuran. Di sini integer, ada float, ada Python, bahkan tuple. Jadi di dalam set bisa data integer, float, string,
bahkan data tuple, karena buka kurung tutup kurung seperti ini kan itu bentuk data tuple gitu ya. Nah, kemudian set itu ingat ya unik, tidak bisa ada duplikasi data di dalamnya. Jadi walaupun kita menuliskan 1, 2, 2, 3, 3, angkanya atau datanya double, nanti ketika dia mencetak atau melakukan output, tetap yang diambil hanya satu, yaitu nanti jadinya ini adalah 1, 2, dan 3. Kemudian set itu tidak bisa berisi anggota list. Nah, kalau ini kan set berisi anggota tuple bisa, tapi kalau untuk list yang buka kurung tutup kurung seperti ini dia tidak bisa. Nanti akan muncul tanda error dengan tipe yaitu tipe error. Ya. Kemudian mengubah anggota set. Nah, set itu dia bersifat mutable, ya. Karena set adalah tipe yang tidak urut atau unorder, maka kita tidak bisa menggunakan indeks. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada indeks 0, 1, 2, 3. Artinya kalau ada indeks 0, 1, 2, 3 kan dia urut. Nah, kalau set ini dia tidak urut. Ya. Kemudian set juga tidak mendukung indeks ataupun slicing ya. Dia tidak mendukung slicing. Untuk menambahkan anggota ke dalam set, kita gunakan fungsi add. Sementara kalau untuk menambahkan beberapa anggota sekaligus, bisa menggunakan fungsi update. Nah, list, tuple, maupun string bisa digunakan sebagai masukan dari fungsi update. Nah, contohnya di sini, saya mempunyai sebuah set, ya lihat simbolnya. Saya langsung menggunakan buka dan tutup kurung untuk set 1, 2, 3. Kemudian saya ingin menambahkan anggota dengan dengan anggotanya adalah 4, myset.add, kemudian langsung 4. Maka nanti langsung tercetak 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, kemudian myset.update. Nah, lihat update saya menggunakan list di sini ya. List 3, 4, 5, 6. Artinya saya akan menambahkan beberapa anggota di mana anggotanya itu saya masukkan ke dalam list sehingga nanti ketika saya cetak setnya maka akan menampilkan 1, 2, 3 dari dataset kemudian tertambahkan anggotanya 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, abaikan komentar yang ini ya, nanti silakan dicobakan untuk set ya. Kemudian menghapus anggota set itu bisa menggunakan discard dan juga bisa menggunakan remove. Di sini set saya beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Ketika saya menggunakan discard, myset.discard 4, maka data yang tadi akan berubah menjadi 1, 2, 3, 5. 4-nya dihapus. Kemudian data 1, 2, 3, 5 ketika saya remove 5 menggunakan myset.remove 5 maka datanya akan menjadi 1, 2, 3. 5-nya dihapus gitu. Nah, kemudian di sini selain discard dan remove kita bisa menghapus anggota set dengan menggunakan fungsi pop. Ya. Kalau kita menggunakan pop, maka dia akan menghapus salah satu anggota dari set, namun secara acak atau random. Kalau tadi kan discard dan remove kita tentukan anggota mana yang akan kita hapus. Sementara kalau pop, dia akan random atau acak. Nah, kemudian clear itu digunakan untuk menghapus seluruh anggota set. Contohnya di sini, lihat simbolnya tuple, tapi karena di depannya ada set, maka dia menjadi set ya. myset dengan variabel myset berbentuk set, anggotanya adalah Hello Python ya. Kemudian ketika saya print myset.pop, maka nanti dia akan menghapus acak. Bisa dia menghapus huruf Y, menghapus huruf T, bisa menghapus huruf H, atau L, jadi random, acak gitu. Nanti silahkan dicobakan. Nah, jadi kalau top itu ya digunakan untuk menghapus
anggota dari set, namun secara acak atau random. Nah, itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan dipahami kembali bagaimana penggunaan set, tuple, maupun list gitu. Nah, untuk praktikum silahkan dipraktekkan semua collection ya, termasuk untuk dictionary ya. Silahkan dicari-cari dulu untuk dictionary itu seperti apa. Kalau set, tuple, dan list kan sudah ada di sini. Nah, silahkan kalian cari tahu dictionary itu bentuknya seperti apa. Oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.